Halo Kingston Mania, salam kenal dengan kita Kingston Cinema. Kali ini kita akan menyeritain alur cerita film The Equalizer. Film ini tayang perdana pada 26 September 2014 dan merupakan karya dari sutradara Antoine Fuqua serta penulis Richard Wang. The Equalizer merupakan film adaptasi dari serial televisi pada tahun 80-an. Judul serial tersebut sama, yakni The Equalizer. Film ini diperankan oleh Denzel Washington sebagai Robert Bob McCall, Chloe Grace Moretz sebagai Alina alias Terry, Marton Sokas sebagai Nikolai Ichenko alias Teddy Ranson, David Meunier sebagai Slavi, Johnny Curtis sebagai Ralphie, David Harbour sebagai Frank Masters, serta masih banyak yang lain. Gak usah disebut satu-satu ya. Film ini menceritakan tentang kehidupan Tuan McCall yang mantan agen pemerintah, sudah pensiun dan menjalani kehidupannya di Massachusetts. Tuan McCall bekerja di Toserba Home, pekerjaan yang jauh berbeda dari pekerjaan lamanya. Tuan McCall bersikap ramah dengan semua orang. Dia juga menyukai dan melindungi teman-temannya. Nah, bagaimana dengan kisah selanjutnya? Yuk disimak sampai selesai alur cerita film The Equalizer dari Kingston Cinema. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk di-support channel ini dengan cara di-subscribe, like, comment, share, dan jangan lupa klik loncengnya. Gak usah panjang-panjang lagi, yuk kita mulai alur cerita filmnya. Check it out. Cerita ini diawali dengan rutinitas sehari-hari Tuan McCall. Tuan McCall bekerja di toko serba alias toko serba ada, Home Mart. Tuan McCall di keseharian kerjanya ramah dan bergaul dengan seluruh karyawan toko serba. Di antaranya ada Jenny dan Ralphie. Ralphie berniat untuk menjadi security Home Mart. Dia harus diet dan olahraga agar berat badannya turun. Kemajuan bukan kesempurnaan. Ini yang diucapkan Tuan McCall menyemangati Ralphie. Di kesempatan lain, ada dua karyawan Home Mart, kita sebut aja dua heboh, yang taruhan akan kerjaan Tuan McCall sebelum di Toserba Home Mart. Sore harinya, Tuan McCall melatih dan menyemangati Ralphie berolahraga. Aktivitas keseharian ini dijalani Tuan McCall dengan tenang dan damai. Malamnya, Tuan McCall mampir ke cafe Bridge Dinner. Minum kopi sambil baca buku sambil cuci mata. Keesokan harinya di tempat yang sama, gadis muda ini ditelepon seseorang yang dari ID callingnya bernama Slavi. Hari berganti, masih di scene yang sama, dan si gadis terlihat mukanya memar. Si gadis memperkenalkan namanya, Terry, dengan nama aslinya Alina, dan Tuan McCall ngakunya Bob. Tuan McCall tanya, kenapa dengan wajahnya? Tapi tidak dijawab oleh Terry. Obrolan pun terus berlanjut. Hingga akhirnya mereka berdua jalan-jalan malam. Di jalan ternyata datang seseorang yang menjemput Terry sambil marah.
Akhirnya, Tuan McCall pun ditinggal sendiri. Esoknya di kafe, tak ada Terry. Esoknya lagi, Tuan McCall mampir ke kafe. Bapak pemilik kafe cerita kalau Terry di ICU rumah sakit Saumur dan ada yang memukulnya. Di ICU, terlihat wajah Terry bonyok dipukul orang. Tuan McCall menunggu di luar ruang. Dia melihat temannya Terry keluar dari ruang ICU sambil menangis. Temannya Terry cerita kalau ada seorang pria yang memukulinya. Pria bernama Slavi. Slavi reminded her it never would be. Malamnya, peristiwa ini jadi pikiran Tuan McCall. Esok malamnya di scene yang lain, terlihat Slavi baru datang dan langsung ke kantornya. Di sana sudah ada 4 orang, mungkin anak buahnya. Tiba-tiba Tuan McCall muncul. Tuan McCall cerita kalau kedatangannya karena seorang gadis yang dipukul dengan sangat parah. Tuan McCall mau membayar Slavi $9.800 cash untuk membebaskan Terry. Tapi Slavi menolaknya mentah-mentah dan malah menghina Tuan McCall. Tuan McCall menghajar Slavi dan 4 anak buahnya. Mereka berlima tewas. Your heart's beating 3 times the normal rate. That's because you're losing so much blood. 27,000. 28. Scene berikutnya di Toserba, Ralphie cerita ke Tuan McCall kalau berat badannya sudah turun dan besok akan tes. Peristiwa tewasnya Slavi dan 4 anak buahnya masuk berita TV. Scene beralih ke seseorang yang dijemput di bandara. Namanya Teddy. Orang ini ternyata tangan kanannya Pushkin, mafia Rusia. Residents Hey, yeah, wait a second, Mr. Sunshine. conducted his operations here. Imports, movements of goods. I'm not here to say Di scene yang lain, terlihat Ralphie di toko ibunya. Close. My mom had a little accident here last night. Tokonya terbakar. Fire. Tuan Michael tanya, apa yang terjadi? Scene beralih ke 2 orang di toko yang mengusir pengunjung lain. Dan ternyata memalak pemilik toko. Sebelum pulang, kedua orang ini sudah ditunggu Tuan McCall. Those people you took the money from, maybe you should give them. Stand for something, punk. Dan dibikin insaf. Right thing. Jadi baik dah. Di scene selanjutnya, terlihat Teddy mengunjungi suatu tempat. Tujuan Teddy untuk menanyakan siapa yang membunuh Slavi dan anak buahnya. my money not good enough. John, You 15% to do business. Tolerate is getting nothing for our money. No information, no protection. Scene selanjutnya terlihat Teddy ada dalam mobil bersama dengan teman Terry. Dia tanya-tanya tentang hal aneh sebelum Slavi dibunuh. Selanjutnya terlihat Teddy seorang diri yang dicurhati Pushkin tentang bisnisnya sambil memperhatikan foto di tangannya. Scene beralih ke teman Terry yang didatangi Teddy di rumahnya. Your friend, Terry. No one's here. Would you like some more? Ternyata Teddy marah dan merasa dibohongi. Benar-benar dingin Teddy. Scene berikutnya terlihat bahwa Ralphie sudah lulus tes security dan semua temannya senang melihatnya. Jenny. Di dalam toko ada perampokan. Kasir Jenny yang jadi saksi korbannya. That ring too. Give me that ring. Cincinnya ikut diambil. Sore harinya terlihat
cincin Jenny sudah kembali, dan terlihat juga Tuan McCall sedang membersihkan palu dari etalase toko yang terlihat ada bercak merahnya. Scene beralih ke pengarahan Teddy kepada 3 orang, dan kemudian terlihat Tuan McCall sedang menyimak sesuatu di rumahnya. Ternyata ada Teddy yang berpura-pura menjadi polisi yang sedang menyelidiki kasus 5 tewas di restoran Rusia. See if any of the patrons remembered anything suspicious that night. Dan yang terjadi kemudian Tell me. benar-benar dingin Teddy. We who? Find people we need to find. We who? Keesokan harinya, ternyata Tuan McCall sudah diawasi. Teddy dan timnya sudah mengumpulkan informasi tentang Tuan McCall. Bank statements. We need to take him clean, live, place about. Malamnya di kafe, Tuan McCall melihat orang yang mencurigakan. Dan ternyata malam itu Teddy bergerak untuk menangkap Tuan McCall hidup-hidup. Tuan McCall berhasil melarikan diri. Tuan McCall ternyata terluka di pahanya. Dan dia melihat sudah banyak orang memasuki rumahnya. Patterson, check the closets, the kitchen, the back porch. Akhirnya Teddy dan timnya sadar kalau mereka ternyata diawasi dan mencari di rumah yang kosong. Find him, or I will bring people who care. Esok harinya, Tuan McCall berangkat ke suatu tempat. Dia mengunjungi sahabatnya, Susan, dan bertanya siapakah Teddy. Who this man is? You had a nice funeral. Di rumah sahabatnya ini, Tuan McCall juga bernostalgia dengan kisah masa lalunya. Informasi yang didapat dari Susan, ternyata yang dibunuh Tuan McCall adalah orang pentingnya Vladimir Pushkin di Iskus. Dan Pushkin mengirim Teddy saat dia ada masalah. Ternyata 2 orang pemalak yang dihajar Tuan McCall sudah tewas. Dan juga 2 dari 3 orang detektif yang bersama Teddy juga sudah tewas. Tersisa 1 orang, detektif master, yang tak muncul beberapa hari. Robert, I don't have to tell you. Didn't sleep a wink. Banyak kenangan dan semangat yang didapati Tuan McCall di rumah Susan. Unspeakable to someone else. Make the wrong choices to get to the right place. Scene berikutnya pindah ke tempat persembunyian detektif master. Dan ternyata Tuan McCall sudah menunggunya. Tuan McCall memaksa detektif master untuk cerita tentang bisnis Pushkin, tentang siapa, apa, kapan, di mana, dan kenapa. Akhirnya dengan segala cara, detektif master pun menyerah dan mau cerita. I'm gonna let you go. Tuan McCall dan detektif master pergi menemui Andre. Orang Pushkin yang dipercayai untuk menjaga uangnya. Pushkin. Pushkin's fucking money. What the fuck you give a fuck, Andre, huh? No. Tuan McCall berhasil menangkap Andre dan anak buahnya Indulge me, Andre. Tell them later. You're welcome. Please. dan membubarkan acara di tempat tersebut. Detective Frank Masters, 1013, 155. You did this, you motherfucker! Frank yang masih tidak terima masih meributi hal ini pada Tuan McCall. I'm a fucking dead man. I won't last a fucking week. I was a fucking good cop. I was. Tuan McCall mendatangi suatu tempat untuk mengambil sesuatu yang diceritakan Frank. Akhirnya detektif Frank Master ditangkap dan tempat Andre didatangin CIA dengan barang bukti uang segudang. Di scene berikutnya terlihat Teddy yang didatangi Tuan McCall. Because I can keep going. Tuan McCall memperingatkan Teddy bahwa saat kau minta hujan,
kau harus berurusan dengan lumpur juga. I have no fear. With someone less fortunate, and even though he had 5 beautiful children, he opened his home to us and Tuan McCall bercerita tentang masa lalu Teddy yang ternyata kelam. His children were sent off to live with relatives. The boy, the orphan, shipped back to. I think the boy did it. I think the boy was scared that his foster parents would wake up. Akhirnya, Tuan McCall memperingatkan Teddy akan konsekuensi perbuatannya. When you decide for you, I'm going to make an exception. Tuan McCall menindaklanjuti informasi yang didapatnya dari detektif Frank Master. Heard you found some money today. Email. Tuan McCall juga meledakkan kapal tangki dan pelabuhan milik Pushkin. Pushkin pun panik dan memarahi Teddy. Teddy bergerak dan menyandera pegawai Toserba Homat dengan harapan agar Tuan McCall menyerah. Tapi Teddy kecele, Tuan McCall lebih lihai. Tuan McCall datang dan menghajar orangnya Teddy. Mr. McCall? What's going on? Who are these people? Yeah? Very clever, Mr. McCall. Dan seluruh pegawai Homat yang disandera berhasil dibebaskan. Satu persatu anak buah Teddy berhasil dilumpuhkan. Tuan McCall dengan keahliannya menyiapkan segala sesuatunya agar menang lawan Teddy. Ralphie datang membantu Tuan McCall yang kelelahan setelah bertarung tadi. 90 miles. I've been shot. Tuan McCall meminta Ralphie secepatnya menyalakan listrik. Dan saat listrik menyala, akhirnya pertarungan dimenangkan oleh Tuan McCall. Teddy pun tewas dengan tembakan paku yang menembus jantungnya. Tiga hari kemudian di Moskow, Tuan McCall memperingatkan Pushkin untuk tetap berada di kamar mandi. Now you've come to kill me. Yes. Are you there? Tapi Pushkin bandel, gak mau dengar. Akhirnya kejadian deh. Tuan McCall kembali ke aktivitas rutinnya sehari-hari. Terry pun sudah sembuh dan akan melepas jahitannya minggu depan. Got a job too. Like a real job with real hours and stuff. Body mine. Spirit. Sekian alur cerita film The Equalizer kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam untuk keluarga. A change of home.